Quran tidak bisa. Quran itu meskipun yang nggak cocok itu nggak bisa melahirkan debat, karena Quran mempersilahkan yang tidak cocok itu disuruh bikin Quran tandingan. Qul fatu bisuratim misli, sebagian bi asyri suwarim misli. Jadi saking ilmiahnya Quran itu mempersilahkan orang yang tidak setuju itu bikin tandingan. Sebab itu dulu namanya Musailimah Al-Kadzab niku disewa niku kangge nandingin apa? Al-Karim Ibnul Karim, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, wekdal saha panggenan kaaturaken. Al-Fatihah. Ini langsung rasakan ngaos kitab yang ditulis oleh Mbak Ahmad Mutamakin daerah Jawa kawula wonten Kiai Muat, Kiai Masyhur dan mas-mas kawula ingkang kula hormati. Terus teng mriki ini mboten keren iki dikongkon. Galane wae lakon berarti iki dikongkon. Kondur kon mula. Terus kula sukane mukadimah. Ahmad niku asmane Mbah Mutamakin. Terus ketika seseorang sudah tamak karena fi maqamil wilayah, sudah kokoh kewaliannya, itu diberi gelar Mutamakin, yang kokoh di kelasnya. Jadi mungkin jenengan pernah wali 1 detik, 2 detik, kecoba itu hilang, kecoba pangkat hilang, kecoba hasud hilang. Jarang orang jadi wali itu konsisten, karena wali itu bisa disaldu, bisa diambil. Sebab itu kalau yang sudah kokoh disebut apa? Mutamakin, yang kokoh. Disebut wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim. Misalnya cerita tentang manakib wonten wali tesih junior iso miber senenge ra karuan, mergo ora usah umbal, ora usah bayar, ora usah tuku tiket, iso miber. Gak ngerti ngliwati daleme Syekh Abdul Qadir napa? Al-Jilani. Terus dene GR enggak ada wali sebaik dia, mergo iso terbang. Padahal asline nggih ngirit niku perkara niku. Kalian Syekh Abdul Qadir diceblokno, akhirnya dibredel kewaliane, mergo angkuh. Wong iso miber wae kok mlete. Padahal keren sing mulang. Riyen dawe keluarga kula teng mriki. Kowe nak terkenal wali, terus sing sowan akeh, gulami ku akeh. Saya nak terkenal ngalim, sing ngaji kowe akeh, sing ngerti fikih akeh. Sebab niku terus tradisi keluarga mriki do mocal teng matolek tenanan, mulang tenanan. Nggih selain niku nak nganggo keramat kita ya akeh sing ra iso dadi sak bebo. Tapi ini penting kalau terangkan, kalau baleni malih. Jika seseorang sekarang bukan orang dulu. Kalau dulu itu wali itu pasti alim. Sebab niku sing kula waos niki niku kitab Mbah Mutamakin nerangkan fikih. Jadi sebetulnya karangan Mbah Mutamakin itu ya fikih. Bukan kitabul wilayah, mboten kitab fikih normal, carane salat, carane sesuci, carane. Kalau terangno malih. Anda terkenal wali di era modern, saya ulang lagi di era modern, karena era modern itu rontok aneh. Gebebo ratus pinggir gunung, terus rambutmu gondrong, terus ratau metu, terus ratau wadus, ngaku wali terus kayak pantas zaman akhir rontok ruwet. Tapi nak sampean alim, terus adus pemenang parfuman barang, kayak wali itu ora pantas. Padahal sakit mawon sing maca nih wali. Terus ketika Anda terkenal wali itu yang untung Anda, karena uang terus sowan, ngasih uang, hormat. Tapi jika Anda terkenal alim itu yang untung itu Islam, karena orang mau belajar fikih, belajar cara haji, cara istinja, cara Islam yang benar. Sehingga di khazanah keluarga kita, keluarga hajan, niku nggih takdimul ilmi betul, yang namanya ilmu itu segala-galanya.
Kalau nanti diceritani Pak Muat, betul kalau bener perlu kalau sebut ada keluarga sini mau mondok. Ketoknya kok musolane akeh najis ora disujani ora sido, iki ora najis udah dikiai balik-balik. Jadi tetap ukurannya itu fikih. Ya saya ulang lagi ukurannya ini apa? Fikih. Karena ketika seseorang terkenal ahli fikih itu yang untung Islam. Karena akan diajarkan halal haram, cara sesuci, cara sholat, cara haji. Terus kulo piyambak secara kalau boleh dibahasakan secara angkuh jika kon milih pangeran misalnya kowe iso miber ambek iso mulang takrib, kulo milih mulang takrib mergo nek iso miber niku paling sing nyekseni sing roh bariku sing roh iku cerita ora mesti ana sing benerno tapi nek iso mulang takrib ana wong sujud ning pangeran, ada orang sholat secara benar, ada orang zakat secara benar, kabeh iku jasane kula mulang napa takrib. Sebab niku teng keluarga mriki alhamdulillah kenangan-kenangan beliau ya dadi matolek, dados pondok mriki sedanten salafiyah, pondok-pondok sedanten. Basis keluarga sini napa? Kula bolak-balik matur, kula wani matur mriki kula niku nggih putu Mbah Mutamakin, tapi muter-muter dari buyut kula kandung asmane Hafsah. Niku gadah abah namine Maksum. Mbah Maran Kudus Maksum gadah abah asmane Ki Asnawi Sepuh. Iku terus gak ada ibu yang mriki Mbah Jiroh, terus Mbah Alfiyah Godek, terus Mbah Ahmad Mutamakin. Terus kula niku turunan Mbah Mutamakin tapi muter-muter dugi Kudus, terus buyut kula niku angsal keluarga Lasem. Asmane niku Sofiyah niku angsal Idrus niku gada ibu asmane Maimunah. Niku mbakyunipun Mbah Dawiyah, Mbah Muat. Terus kula niki nggih keluarga Kajen, keluarga Lasem. Mboten niat tasyarruf, nah dawe Imam Syafi'i orang nyebut nasab itu bukan untuk gagah-gagahan tapi lit tajannub an madainil akhlak ben nak dugem kok ora pantes mputu Bang Mutamakin kok dugem ora pantes dadi ape goblok itu kita ora pantes tapi nak goblok iki bahasa Ridho Beko Koter terus kaya pantes tapi apapun itu nyebut nasab itu kadang penting supaya napa lit tajannub an madainil akhlak supaya menjauhi akhlak-akhlak yang tidak nopo terpuji. Sebab niku nabi-nabi riyen juga bangga dengan nasabnya. Tapi dimulai dengan kata-kata wattaba'tu millata abai. Tapi wattaba'tu bangganya bukan itu bapaknya tok, tapi saya ikut, saya bisa ngikuti, saya bisa meniru. Nah, kadang-kadang orang itu hanya menyebut leluhurnya tapi tidak menirunya. Kalau nabi-nabi enggak, ya menyebut leluhurnya tapi dimulai nopo wattaba'tu, saya bisa mengikuti, saya mengikuti. Kalau babanya wali kita jadi wali, kalau babanya alim kita jadi orang alim. Ojo babai wali putune karek nikmati salam templek rapati wali niku nak iso ampun, nak iso tapi nak boten iso nggih mumpun niku rezekine pangeran. Sampean protes yo kasut. Wong pangeran sing ngersakno kok sampean sing protes. Terus niki sebagai mukadimah karanganipun Mbah Ahmad Mutamakin. Terus kula baleni malih Ahmad itu asma beliau, mbah-mbah beliau itu derek makom Bejagung, Mbah Abdul Asy'ari itu leluhur beliau diantaranya keluarga Bejagung. Asmane Mbah Abdul Asy'ari, makom Bejagung. Mbah Abdul Asy'ari itu gadah dulur asmane Ibrahim Asmorokonti. Dan itu terus Ibrahim niki sing gadah putra Mbah Sunan Ampel, Mbah Sunan Ampel gadah putra Mbah Sunan Bonang. Tapi keluarga kula saking bapak saking ibu niku rata-rata gadah darah sinten Mbah Abdul Asy'ari Mbah Sunan Bejagung. Niku nggih ngaji sehingga namanya khas Abdullah. Asmane Asy'ari. Nah, kenapa nama ini penting kalau cerita sithik. Asmane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ahmad. Niku mergo nabi lain itu tidak punya nyali ketika ada prahara kiamat. Orang sekali bernabi Ibrahim ini kok mon kita egois ngendikan nafsi nafsi. Semua nabi bilang nafsi nafsi. Sementing awakku, sementing awakku. Kayak apa nabi itu disuruh Allah, ditugaskan Allah untuk menyelamatkan umatnya. Tapi ketika ada prahara mereka bilang nafsi nafsi, nafsi nafsi. Bandingkan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ketika prahara kiamat, prahara mahsyar, Nabi langsung fa'akhiru lillahi sajidan, saya sungkem ning pangeran sujud. Fayadauni masya Allah ayata. Kemudian Allah meninggalkan saya selama-lamanya.
dibiarkan supaya sujudnya lama. Kenapa Nabi tetap sujud? Nah ini yang jadi misteri. Padahal akhirat itu darul jaza. Akhirat itu adalah darul jaza. Rumah hanya untuk balasan, bukan untuk amal. Tapi kenapa Nabi tetap sujud? Karena Nabi tetap pakai konstitusi ilmu hakikat. Nah, ini ilmu yang dimiliki Mbak Ahmad Mutamakin. Menurut ilmu hakikat, akhirat itu tidak bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap sebagai Tuhan dan tidak terbatas kekuasaannya. Rasulullah Muhammad tetap sebagai hamba dan bisa meminta kapanpun dan dimanapun. Akhirat tidak bisa menghalangi ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buatan sakit misalnya tengah akhirat sampean ngelingin Allah ini tengah akhirat loh, mentutup amal-amal buatan sakit. Sebab itu tiang pun kabundut dikirimi diungo angsal itu kan wilayah pangeran. Nak sampean ngirim mbok kayak iku ratok. Tapi nak mbok serahno sing duwe donya ngene kok Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akhirat, kuburan, barzah itu tidak bisa menghalangi. Malah ini gak perlu ada debat lagi donga tok mayit tok ta ora. Nak kok kowe ra tok, tapi nak sangka Allah nggih gampang mawon karena Allah bisa ngelola dunia dan akhir. Buktinya ketika akhirat Nabi itu masih minta. Masih napa? Minta. Ketika Nabi sujud lama terus ngendikane pangeran, ngendikane Allah, ya Muhammad irfa ra'sak wasal tu'tah wasfa tushfa. Muhammad ke jaluk opo? Jaluk opo ya tak kei, minta syafaat tak kasih. Terus Rasulullah SAW minta apa? Syafaat. Nah, ketika Nabi ditanya, kenapa jenengan berani minta Allah di saat seperti itu? Dawai Nabi, Ahmaduhu bima hamida allamani rabbi. Saya diajari dengan kalimat-kalimat tahmid yang saya khusus diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya niku Nabi ngerti prahara kiamat koyok ngoten, ngerti umatnya koyok ngoten ngadepi haulal mauqif koyok apa praharane kiamat. Di benak Nabi namung setunggal, Allah tetap Rahman Rahim, Allah tetap ala kulli syai'in qadir. Dan itu yang memberanikan Nabi tetap nyuwun hak Allah syafaat. Ini disebut dalam kitab-kitab fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Jadi kalau bolak-balik matur asma Ahmad itu boten di kitab ini loh, mungkin ada lain yang beda pendapat. Di kitab ini Ahmadu itu af'al tafdil, bukan dari fi'il mudhari' yang wakai mutakallim, bukan dari hamidah yahmadu terus wakai mutakallim napa Ahmadu ini boten cara kitab niki. Tapi cara kitab niki fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi, bahwa Muhammad itu lebih bisa muji Allah dibanding nabi yang lain. Ketika nabi yang lain bungkam tidak muji Allah karena prahara kiamat, Rasulullah tetap sakit muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Jadi akhirnya nabi yang terkenal kagungan asma Muhammad, kagungan asma Allah Ahmad. Terus kula piyambak namine Ahmad Bahauddin. Mbah Sahal sing mendet sedanten Muhammad Ahmad Sahal Mahfud itu mendet sedanten. Mungkin wonten lah putu-putu sing terkini ngene Muhammad Ahmad apa lah soe dipek kabeh. Nah sakit aja jenenge tok, sak alime, sak macam-macam ya. Terus mutamakin wae. Terus mutamak itu orang yang tamak kana fil wilayah. Niku disebut napa? Mutamakin. Terus asmane kula tesemut nak bapak kula Ki Nur Salim. Nggih kancane Mbah Muat ki nek riyen ngaos teng mriki teng kene Mbah Dolah, ngerti jak teng mriki. Mbah Dolah mesti bahasane ayo ning Mbah Ahmad. Jadi spontan beliau itu kalau ngasmani ke ayo ning Mbah Ahmad, karena itu memang asmane niku Mbah Ahmad. Mutamakin niku laqab. Tapi akhirnya niki gelar niki asyhar, lebih terkenal ketimbang napa asmane, sehingga orang nyebut napa Mbah Mutamakin. Nggih tetep mawon kula piyambak secara pribadi nyebut Mbah Mutamakin. Nggih kula terusaken kula maos. Nggih urut mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Fayam bagi ini kata beliau ketika la ilaha illallah itu sudah pakem wa annahu shadiqun fi kulli ma akhbara bi anillahi ta'ala. Fayam bagi laka tak terusin min taksir atau min dzikri hadhil kalimah asyarifah mustakhdiran lima hawat alaihi min aqaidil iman hatta yamtazija, sehingga campur apa maknane hadil kalimah bilahmihi kelawan daginge wong wa damihi lan dare wong
akhire kowe entuk minal asrori sanging pira-pira rahasia al ajaibi kang gawono kabeh rupane matekse perkara la khulu kang ora mancing apa ma tahta hasrin ana ing itungan utawa ning gebakan. Terus melafadzkan la ilaha illallah itu diulang-ulang sehingga kamu mengalami satu keramat, satu ajaib yang tidak terhingga. Ajaib itu ada dua, satu ajaib ilmiah dan ini yang harus kita pegang. Ajaib ilmiah itu begini, misalnya ada orang kafir 70 tahun mungkin pernah macam-macam saat kafir itu barokahnya ngelafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali saja itu dapat kehormatan, dapat bonus, dapat fasilitas kulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salah. Jadi kekafiran 70 tahun dengan perilakunya yang macam-macam itu bisa dihilangkan semua kesalahan itu dengan melafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bayangno nak jenengan semulai cilik iman wiridan la ilaha illallah nak tahlil nganti ngantuk-ngantuk koyoke luwih yufar lagu makot salah. Itu ajaib ilmiah. Dawe Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Ibnul Qayyim itu ulama yang agak unik, gurunya itu gak dipakai kita tapi beliau kita pakai, termasuk sekali Habib Zain itu memakai fatwa-fatwanya Ibnul Qayyim. Surga yang dibuat begitu indah, begitu mewah. Sing jare wong lanang-lanang ngono widadari 70, sing penggemar perempuan nggih sing pikirane widadari, nek sing bosen melarat ya ning swarga akeh gedung, akeh fasilitas. Pokoknya macam-macam lah sesuai bosennya masing-masing. Sing ngempet kepengin dugem ning swarga sok ana wa khamril ladzatil lisyaribin. Jadi pokoknya ngempet tem ning donya iso ben dikekno mbek pangeran. Sing ngempet razina dikai widadari, sing ngempet gak dugem dikai wa khamril ladzatil lisyaribin. Surga yang begitu mewahnya niku ukurannya Allah juga hanya satu, liman qala la ilaha illallah. Neraka yang begitu ekstrimnya, yang begitu menyakitkan, niku ukurannya juga satu, liman, bagi yang menolak la ilaha illallah. Nah, dengan logika ilmu seperti ini betapa hebatnya la ilaha illallah. Swarga digawe kaya ngono, andekan sing gawe manusa ora bar lah kira-kira. Iku ya bagi sing lafadzno la ilaha. Neraka sing digawe kados ngoten ekstreme. Neraka niku kabare watu sampean cemplungno iku nganti tok ngisor ngenteni 70 tahun. Kula bolak-balik matur ngentekno bego piro nak ngeduk niku. Watu sampean cemplungno neraka iku untuk jatuh sampai bawah. Iku nunggu pinten? 70 tahun. Mulane ora usah nyemplung. Wis krengkelan muga kangelan 70 tahun. Itu juga ukurannya bagi yang menolak la ilaha. Jadi hadil kalimah itu kalimah yang luar biasa. Terus Nabi diutus, koyok wono perjuangannya Nabi diutus juga untuk melatih orang la ilaha illallah. Jadi semuanya itu la ilaha illallah. Nah, pengganti la ilaha illallah yang berbentuk nathar, berbentuk prosa, niku surat Ikhlas. Ini ku qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebab niku riyen wonten sahabat padahal imam Masjid Kuba nggih keren sakjane. Niku salat napa mawon maca qul huwallahu ahad. Mulane kula suwun tiang-tiang Jawa sing rapati apal Quran, timbang wati ini diakhiri wal asri sada maca qul huwallahu ahad. Utawa idza syamsu kuwirat mubang sada qul huwallahu ahad. Kok kadang-kadang hafid itu ya rada mlete. Wonten tiang rapati hafid ngimami maca surat panjang. Dua hafid iki jejer. Engkau mesti melonting titeni ra wis bareng pas salat ini titeni melonting tenan tengah-tengah salat yo tenan toh bareng meni tenan batal salat iki kok omong-omongan iki terus akhirnya salat meneh. Jadi kadang-kadang itu hafid-hafid itu ya rada ruwet nanti nak imame maca surat panjang koyo ora trimo nyai ngidene mesti dinteni salah ya. Lah alhamdulillah ya kok rata-rata salah dadi ya padha dene. Wata imam masjid cerita kula niku saking semangate dadi imam salat Id. Maca hal atalil insan saking semangatnya ora mau Fatihah langsung hal atalil insani fi dari riwet. Tapi niki namung maca qul huwallahu ahad sampai makmume niku
protes, ya Rasulullah jenengan ngutus seseorang sing kula niku bosen mau ngimami salat napa mawon nggih maca napa rakaat ula saniyah nggih maos kul huwallahu ahad. Jare dawuh Nabi celuk terus ditakoki wae Nabi, kowe kok maca liyane ra kena ora apa sih men maca kul huwallahu ahad. Jawab beliau itu li'annaha sifatur rahman, karena kul huwallahu ahad itu hanya nerangkan tentang Allah bukan yang lain. Sebab niku kula seneng. Saat itu juga malaikat Jibril rawuh, ya Rasulullah akhbirhu anna Allah yuhibbu bi hubbihi la apa kul huwallahu ahad. Kasih tahu dia Allah itu suka sekali karena dia pecinta kul huwallahu ahad. Jadi kok hadis paling luar biasa. Cara sanad kok surat Baqarah tak anggap hadis maudhu ngoten wae. Kakuati ngono apa? Cara sanad itu kok akhbirhu anna Allaha yuhibbuhu bi hifdhihi suratal Baqarah. Masa aku melahi dhaif hadis gitu. Terus ada teng desa kul huwallahu ahad niku wadate wong alim. Ditambah ya ora apal liyane tapi pokoke sementing niku kula sebagai kiai apian pokoke adat teng desa-desa tak golekno hadise. Ben sawangane iku kabeh ku alim. Mun niku amdan mboten sahwan ngono apa? Amdan. Terus ketiga niku kuwatut diroyah. Kula mau satam lah kitab-kitab Mbah Mutamakin kitab. Kuwatut diroyah. Diroyah niku satu analisis ilmiah yang tidak terbantahkan. Niku disebut napa? Diroyah. Diroyah niku sangat disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulane teng sanad masa Indonesia niku wonten istilah qaddimid diroyah ala riwayah. Napa qaddimid diroyah ala riwayah? Diroyah niku satu logika sing dadekno donya iku kaya gampang. Kalau nate ngaos teng Pertamina, tiang-tiang Pertamina. Kenapa Gus yang wajib kok ma'rifatullah? Kan banyak orang berpikir mestinya yang paling pokok itu ya kita kalau butuh makan ya makan, kalau butuh oksigen ya menghirup oksigen, kalau butuh minum ya minum. Terus saya balik tanya, kalau Anda masuk rumah, di situ ada makanan sudah disediakan, ada fasilitas MCK, kamar tidur, semuanya lengkap. Kalau Anda orang normal itu paling kamu tanyakan tuh yang punya itu siapa, apa makan dulu. Kamu masuk satu rumah, di situ ada semua fasilitas. Orang normal loh ya. Kamu ingin tahu yang punya apa makan langsung. Orang normal loh. Mesti ingin tanya, ini milik siapa? Dan dibolehkan nggak saya makan? Jadi ma'rifatullah itu fitrah. Fitrah manusia itu pasti nyari tahu dulu. Kalau kamu masuk rumah, yang kamu tanyakan pertama apa? Ini milik siapa? Kalau ada makanan, pasti kita tanya, boleh enggak? Dibolehkan enggak sama yang punya? Sehingga normalnya kita hidup di dunia, tahu-tahu ada bumi kita tinggal make, ada air kita tinggal make, ada apa saja kita tinggal make. Pertama pertanyaan kita tentu kalau kita orang normal itu, ini milik siapa? Yang menciptakan siapa? Itu disebut ma'rifatullah. Napa ma'rifatullah. Bahkan Imam Bukhari, pengarang Al-Jami'us Shahih Al-Bukhari, disebut As-Shahul Kutub Ba'da Kitabillah. Itu beliau ngendikan, tidak ada kata yang didahulukan mendahului kalimat la ilaha illallah. Yang kalimat itu bisa memasukkan orang ke surga, kecuali kata ilmu. Yaitu di ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak ada kata satu pun di dunia yang pernah mendahului kata la ilaha illallah kecuali kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya Imam Bukhari ketika ngarang Kitabul Ilmi liqaulihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah fabada'a bil ilmi. Allah memulai dengan kata apa? Ilmu. Sebab itu la ilaha illallah hanya boleh didahului a'lamu annahu la ilaha illallah. Terus asyhadu alla ilaha illallah. Hanya kata-kata yang terkait dengan ilmu. Entah itu ilmu yakin, entah ilmu syahadah, tapi semuanya ini pun dimulai dari kata apa? Ilmu. Nah, terus diantara yang ditulis beliau di sini ini unik. Nerangno sifat 20. Nerangno sifat apa? 20. Terus ya kayak kita keseharian teng Indonesia. Napa ngaji napa wujud kita bakok mukhalafatul li hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat napa
irodat. Terus teng mriki ditulis pakai bahasa napa? Bahasa Pegon, terus diulang-ulang, terus dijelaskan pakai diroyah. Terus niki wau mun kula waca mukadimah diterangkan pakai diroyah. Termasuk ketika nerangkan sifat wujud. Napa sifat napa? Wujud. Niku nggih diterangaken. Wujud niku sifatun nafsaniyah. Mriki disebut sifatun nafsaniyah. Kalau wujud tuh begini. Kalau nanti maos teng kitab Bukhari juga di sarahnya. Jubair bin Mut'im itu orang kafir paling cerdas di antara yang paling cerdas. Saking cerdasnya beliau itu jadi delegasi pembebasan Asra Badrin. Jadi singkat cerita perang Badar itu dimenangkan Rasulullah SAW dan ada beberapa tokoh kafir yang ditawan dulu. Ini cerita hukum dulu ya. Dan dia diutus Nabi itu diutus kelompoknya untuk membebaskan. Dan dulu memang nggak ada hotel, nggak ada fasilitas wisma. Singkat cerita disuruh nginep di masjid Jubair bin Mut'im. Anda boleh berdebat di fikih, ini masjid kok dipakai nginep ini, tapi yang ditara itu semuanya sepakat begitu. Jubair ini nginep di masjid. Kira usah takut hukumnya piye, kowe kenyataane ngono. Mosok gak megi Kanjeng Nabi. Terus dicerita itu ditareh itu. Lala pas maghrib niku Nabi maos watur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur wasaqfil marfu wal bakhril masjur. Nabi maos. Dia maos normal mawon kalian ngimami sholat maghrib. Tapi apa yang beliau dengar ketika Nabi maos am khuliqu min ghairi syai'in. Napa am khuliqu min ghairi, masa alam raya ini semua manusia ini diciptakan tanpa pencipta, atau mereka itu menampakkan diri sebagai pencipta, amhumul khaliqun. Terus diteruskan lagi am khalaqus samawati wal ard, apa betul mereka-mereka yang mengklaim sebagai pencipta itu ikut menciptakan langit dan bumi? Bala yuqinun, mereka juga agak yakin. Niku mboten kiyat. Jubair ini lalu mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kada qalbi ayatiro. Sebagian riwayat faka'an nama sudi'a qalbi. Ya Rasulullah, saya nyerah. Apa yang dibangun oleh Al-Quran, logika yang dibangun oleh Al-Quran itu menghabiskan semua akal saya, semua pikiran saya. Sehingga saya tunduk bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang engkau ajarkan. Ini la ilaha. Karena terus, lah itu para syurrahul hadis, para penyarahnya ngendikan hadal alam atau hadil alam maujudah. Terserahlah jangan dia mu'anas nopo mudzakkar ini buatan hakiki. Hadhil maujudat ya sudah maujudah. Ada langit maujud, bumi maujud, semuanya maujud. Coba sekarang dibalik. Hadhil maujudatu khalaqaha al-adam. Semua maujud ini penciptanya adalah ketiadaan. Kowe stres nganti stres meneh ku ora iso nalar. Ono barang maujud diciptakan yang tidak maujud. Khasnya al-adam itu la yu'assiru syai'an. Dawe ulama-ulama itu khasnya sesuatu yang tidak ada, khasnya apa? La yu'assiru syai'an, la yakhluqu syai'an, la yujidu syai'an. Di mana-mana sesuatu yang tidak ada itu tidak mungkin menciptakan yang ada. Karena alam ini maujud, pasti penciptanya ya maujud. Disebut wajibul wujud. Karena tidak mungkin hadhil maujudat diciptakan yang tidak maujud. Sehingga pinternya ulama terus sifat wujud dinomorkan satu, wujud. Terus kemudian kidam. Kenapa kidam nomor 2? Ya di mana-mana pencipta itu ya wujudnya sebelum yang diciptakan. Maka terus setelah wujud kidam. Ya di mana-mana pencipta itu ya sakti ya hebat. Masa pencipta mati hilang? Akhirnya diteruskan bakok, wujud, kidam. Itu ditulis juga di sini urut beliau nulis. Maksud kula niki rodok-rodok kampanye belo Mbak Mutamakin nggih belo sedanten. Kira usah kuwatir nak pujian wujud kidam bakok darani bid'ah. Sausé ngaji niki kan terus ilmiah. Niku normal napa? Ilmiah. Ndak perlu digugat niku bid'ah zaman Nabi ora ono. Wah yo repot zaman Nabi ono ke manggon kajen yo bid'ah, Nabi ora tau manggon kajen. Wah repot kabeh nek kabeh bid'ah niku. Nah ini diroyak juga.
Makanya Sayyid Muhammad ngendikan tentang kitabnya beliau, jika makna bid'ah itu adalah mengajarkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang nggak pernah dilakukan Nabi, maka itu salah besar. Kalau bolak-balik cerita, dulu itu pernah ada sahabat ketika itidal itu bilang Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat Nabi tanya, ayyukumul qail, siapa di antara kalian yang melafadzkan tadi? Itu takut semua. Karena secara konsensus yang populer itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, atau mil'as samawati wa mil'al ardi. Diam semua, takut dianggap bid'ah. Akhirnya Nabi ngendikan, ora apa-apa jong, fa inni ra'aitu isnai asyara malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awal. Tadi saya melihat 12 malaikat itu rebutan nulis dulu. Karena betapa indahnya kalimat itu, sampai malaikat rebutan siapa yang menulis dulu. Terus akhirnya sahabat tadi bilang, ha ana ya Rasulullah, tadi saya yang lafadzkan itu. Artinya apa? Dia berkreasi melafadzkan sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah, tapi Nabi membenarkan. Artinya zaman Nabi itu ya sono bid'ah. Paham ya? Ya masih Nabi ora pirsa terus roh kangkang deres ning makom ya seneng. Lah kecuali gaple lah iku menurut. Lah misalnya Nabi yo seneng ono santri deres. Lah kecuali derese mergo ape melanggar pondok, mojok rene mergo ngindari keamanan, lan ora bener nang iku. Lah bareng ditangkep keamanan, kamu tamakin pelindung kang ono-ono. Terus akhirnya wujud kitam takwa. Terus karena Allah itu spesial, Allah itu al-khaliq, tentu harus berbeda. Terus ditambahi mukhalafatul lil hawadits. Karena Allah itu wujud awal, tentu wujudnya itu tidak butuh apapun. Dan Allah harus berdiri sendiri. Terus ditambahi qiyamuhu binafsi. Jadi ini normal semua. Lalu hal-hal yang normal karena kita sudah tidak punya kemampuan diroya. Kalau balik malih, hal-hal normal karena kita tidak punya kemampuan apa? Diroya. Terus kok perdebatannya itu bid'ah apa enggak? Itu ajarannya Nabi apa enggak? Jadi gara-gara tidak punya kemampuan diroya, malah terus analisisnya itu kemana-mana. Ini bid'ah enggak? Wah yo repot. Paham sih kalau maksudnya? Terus supados clear, supados nggih sami-sami kepenak lah. Terus kula suwun niki nggih karangan niku kathah niki kula cuplek-cuplek kersane jenengan ngertos napa betapa keluarga kita semua, boten keluarga sinten mawon niku kedah ngaji sampai mimma ra'aita min dzalika min ghairi syakkin, semuanya niku harus tanpa keraguan sama sekali. Lah caranya menghilangkan keraguan itu pakai napa? Diroyah, disebut qaddimid diroyah alar riwayah. Sebab itu di Quran itu sering ada kata kul ara'aitum. Napa? Kul ara'aitum. Coba Anda berpikir. Mulane ketika Allah berargumentasi sering wonten kata-kata hadza khalqullah faruni madza khalaqal ladina min duni. Iki lho aku pangeran. Nah kowe pangeran kudu gawe penciptaan yang sama dengan yang saya ciptakan. Ketika Allah berargumentasi sebagai Tuhan, niku Allah juga ilmiah. Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati ituni saterusnya. Orang-orang yang kamu tuhankan itu coba saya minta tolong kata Allah, tunjukkan ketika aku bikin langit itu apa ikut urun am lahum syirkun fis sama. Jadi makanya ngendikane Abu Bakar Al-Bagilani itu enggak ada mukjizat sebaik Quran. Karena ketika tongkat Nabi Musa diceritakan sekarang itu mesti famin musaddiqin wa mukadzibin. Ada yang percaya, ada yang enggak. Karena masih berdebat itu asli enggak. Yang sekarang di Turki itu asli enggak. Jari sing duwe museum yang muni asli. Tapi jari wong Mesir kejadian ini Mesir jujur Turki kuwi. Jari wong Turki, oh di Turki Ottoman, kokono dijupuk. Apapun itu melahirkan debat. Tapi kalau Quran nggak bisa. Quran itu meskipun yang nggak cocok, itu nggak bisa melahirkan debat karena Quran mempersilahkan yang tidak cocok itu disuruh bikin Quran tandingan. Qul fatu
bisuratim misli, sebagian ayat bi asyri suwarim misli. Jadi saking ilmiahnya Quran itu mempersilahkan orang yang tidak setuju itu bikin tandingan. Sebab itu dulu namanya Musailimah Al-Kadzab niku disewa niku kangge nandingin apa? Quran. Tapi akhirnya malah kewajo. Mosok nerangno kula bolak-balik matur ketika dikon nandingi wadariyati darwa dekne muni wazariati zar'a fal hasidati hasda fal khabizati khubza fal laqimati luqman niku sing order mawon langsung lareni iku opo demi wong wedok sing nandur bar nandur panen ditutu dadi roti bar roti diuntal wal laqimati luqman sing order mawon ngangken leren. Terus alam taro ilal khubla tukhrijuna samatan tas'a kowe delok wong meteng kok nglahirno wong sing gremet tas'a niku grepet. Akhire ya kok paco kabeh. Terus ketika cerita fil nggih ngoten al filu mal fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil wa dhailuhu qasir kowe roh gajah. Gajah iku telalene panjang napa buntute kecil. Terus niki terakhir kula pesen pokoknya kula suwun qadimidiro ya ala riwayat. Terus panjenengan kula niati saking dalem kula kepengin sedanten duriyah Mbah Mutamakin sedanten muhibbin ngertos bilih pondok-pondok teng mriki niku mboten kalah keramat kalian cerita-cerita keramate Mbah Mutamakin. Mergi yang diinginkan beliau memang seperti ini. Di sampean ra usah arep-arep wonten Gus-gus mriki nak ngamuk metu macane. To nak ngamuk metu apane mboten. Nak ngamuk ya metu emosine mboten mawon pokoke walhasil. Mergi wau mun kula hitung. Nak kowe keramat, ngamuk terus metu macan, terus kowe terkenal jaduk, paling banter wong sowan nggawa dhuwit njaluk ijazah. Tapi nak kowe terkenal iso takrib, wong teko njaluk carane salat yang benar, carane haji yang benar, carane wudu yang benar. Iku dadekno syariat Islam melampah jalan. Dong nggih. Niku clear nih. Kersane sakit Gus-gus ora keramat dinyak ra keramat kan sakit maksud iku keramat tuh cuma modele ngono. Dong nggih. Lah suatu saat kok keramat tenan ya alhamdulillah. Ya, tapi saiki ngono sik sementing ku. Lho kula nu tenan kula nak donga kalian pangeran nonton Gusti umpama jenengan ngekeki kula saged miber kalian saged mulang takrib kula milih mulang takrib. Karena tadi barokah kula mulang takrib wong roh carane istinja. Istinja kudu nganggo banyu sing mutlak, nek iso mutlak ngalir ya sing wakeh kaya jobangan mriki. Apa jenenge iki? Napa? Jomblang. Kok sak dhuwure napa? Sak dhuwure napa? 2 kolah malah berpuluh-puluh kolah mungkin ratusan kolah. Timbang sampean keramat terus darani wah hebat Gus Pak iso miber. Ya nek sing darani keramat, darani ngirit. Mergo mau tuku tiket. Wong jenenge wong hasud. Kula misalnya sakit haji, ya ingin Gus Faisal ini haji ra bayar ketemu ning kono. Gus kok keramat? Ya nek darane keramat, darane apa? Ngirit. Wong sing liwat dekne 300 juta iki miber. Tapi kula suwun niki tenan niki kula suwun sanget qadimidiro ya. Ala riwayah. Kersane agama ini niku normal. Normal. Ya kata Abdul Hasan Asyadili lah, piyambake niku buaya. Dolan temu-temu berpenampilan orang kaya. Ditakoki, "Kenapa jenengan kok kiai kok buaya mlete kaya wong sugih?" Ben sing tak dolani ra kepikiran nyangoni. Maksudnya ya masuk akal. Ana kiai sing ngontel numpak sepeda motor tuwa, ben umat melarat ya dekne ibu-ibu melarat, utawa ya melarat tenan. Ya masuk akal. Ana sing kiai penampilane sugih ben pendereke ra kepikiran apa? Nyangoni. Nggih masuk itu jenis diroya. Karena diroya ini memungkinkan semua analisis. Kalau bolak-balik cerita pangeran wak pangeran niku nggih nglatih diroya. Masyhur kan napa? Khalilur Rahman Ibrahim diparani malaikat Israel badhe dicabut nyawane. Dumamu Israel. Hal ra'aita habiban yumitu habibah. Kowe ra roh aku iki Khalilur Rahman. Mosok kekasih membunuh yang dikasih. Gak mungkin salah perintah. Akhirnya Israel matur pangeran ya Allah, beliau menolak untuk dimatikan. Katanya hal ra'aita habiban yumitu napa habibah. Sebab pangeran diwarai. Israel kan mboten nate sekolah teng Patol, dadi diwarai kalian sinten pangeran.
kullahu hal ra'aita habiban yakrahu ayalqa habibah. Mosok dekne muni kekasihku ketemu aku ra siap. Ana kekasih ra siap ketemu sing dikasihi. Terus jawab Ibrahim, ya oke mati ra apa-apa. Itu juga diroyah, no? Itu juga no? Diroyah. Ahlul Madinah itu dulu biasa pentil itu didol. Kados teng Jawa, misalnya teng Jawa nggih pentil napa? Pelem itu didol. Saniki ketika pelemem ditebas 2 juta itu regane pentil apa regane pelem? Pelem kan? Mosok pentil 2 juta. Lah engko nak kena angin piye? Kan enggak ada kan? Enggak ada gunanya sama sekali uang 2 juta. Niku Nabi cara ngajari orang Madinah, kata orang Madinah, kunna abkhasan nasi kailan. Kita ini orang terburuk dalam berniaga. Sampai Rasulullah SAW dan rawuh. Terus kita menjadi ahsanan nasi kailan. Apa Nabi yang ngendikan? Itu diroyah sekali. Aro'aitum in mana Allahu samroh fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Engkau nak pentilku ceblok kena angin, terus kau untuk duit 2 juta itu atas nama apa? Duit 2 juta itu muka balai apa? Maksudnya uang pembeli kayak duit 2 juta itu atas nama apa? Atas nama pelem rong dadi napa? Pelem wong ijek napa? Pentil. Saiki pentilnya kena angin wis bar. Akhirnya terus teng fikih diterangno wong ora oleh adol pelem utawa adol apa wae qabla budui sholahiyah sedurunge muncul samroh sing sehat iku ora oleh napa? Ora oleh napa? Didol. Itu kayak apa? Nabi ya pakai diroyah. Ada orang mencintai anaknya, ya Rasulullah boleh nggak anak yang paling saya cintai itu tak kasih uang banyak, yang tidak tapati tak cintai ya tak kasih uang sedikit. Jawabnya Nabi no, ale saya surruka ayakunu fil birri ilaika sawa. Kamu suka nggak kalau semua anak kamu hormat kamu? Iya ya Rasulullah. Fala idzan, ya jangan kalau gitu. Artinya kita ingin semua anak kita hormat, tapi kita beda-beda no anak. Anda tidak siap kan kalau anak yang satu hormati pitu sing sitok loro, kan Anda tidak siap juga kan. Jadi diroyah itu penting sekali. Nah dewe bapak nak ngelatih kulo, kowe dadi kiai yo masalah, dadi wong nakal yo masalah. Pengedar narkoba itu ngadepi polisi, persaingan antar bandar narkoba. Iku wani, kowe dadi kiai kok ora wani. Maksudnya jadi orang baik ya banyak masalah, jadi orang jelek ya banyak. Tapi kita keren karena jadi orang baik. Makanya ketika para sahabat, ini terakhir contoh terakhir diroyah, para sahabat matur ya Rasulullah, ini tangan saya putus, ini tangan saya luka, ini kaki saya gini-gini. Jawabnya pangeran itu sebuti, buatan diapresiasi. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, pakai hamzah. Wa tarjuna minallah ma la yarjun. Jika mereka sakit, jika kalian sakit karena berjuang, mereka juga sakit karena kedzaliman. Mereka saja berani. Orang edarkan narkoba itu risikonya besar enggak? Ditangkap polisi, kadang saingan antar badan narkoba. Orang jadi maling risikonya besar enggak? Kecekel digebuki, jadi copet risikonya besar. Jadi kiai ya rada-rada ono risiko. Kadang wong ra rohae wis kidungane kiai ra mandi, nek ra mandi diamuk. Ono sing salam templek 1 juta, nek ra mandi dikomplain. Omone wis caleg-caleg wis ribet, salam templek 5 juta bareng ra dadi bupati, wah ngobos kiai iku. Repot. Nah, repot. Uji nyali tenan wae pilkada uji nyali kiai-kiai. Aduh, terus lan kula ora pati nampa tamu. Aduh 5 juta wae pertaruhan mandi ra mandi repot terus. Maksudnya selakoni wae kabeh ono resikone. Napa kabeh ono napa? Jadi ketika kebaikan itu ada masalah, keburukan juga ada masalah. Dewe pangeran lakoni wae kebaikan itu. Mergo wa tarjuna minallah malah yarjun. Di balik resiko kebaikan itu ada kebaikan yang kamu dapatkan yang tidak didapatkan para orang napa to? Zalim. Disebut wa tarjuna minallah malah yarjun. Jadi clear kita terus supaya jenengan melakukan kebaikan itu seneng. Intakunu ta'lamuna, kalau kamu merasa sakit dalam kebaikan ya fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Orang nang nakal itu juga sakit karena kenakalannya. Dari kata alima ya'lamu, dari hamzah sakit man. Lalu kalau nak kadang apa tahajud rasido niku nak kanyeben niku kadang-kadang ya isin. Ana wong penyolong pitik katokan cekak setengah papat. Panyeben wani. Kene kiai tahajud anyep sithik rawani terus untuk isin sithik. Ya kadang-kadang pas umat api kadang-kadang yang metu fikih ra wajib tenang
Wong pancen ya ora pati wali sing kaya Mbah Mutamakin tapi mun daftar iki mun mengke gampang lah mengke sing asise Mbak dhewe dadi kok rada gampang. Nggih dados niku masalah dira ya napa intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Wah ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru hamdan wa fina. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala khalilika Ibrahim najika Musa sofika ismana syattu firatan fika. Wa shalli ala anbiya'ika rasulika asma'in. Allahumma ij'alna ya aminin mutmainin alladziina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Waj'al ya Allah barakatah hadal majlis barakati ya Allah waliyillah Ahmad Mutamakin. Ij'alna aminin mutmainin alladziina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Waj'alna waj'alala Indonesia mu'afin ghanimin salimin ya Allah min kulli bala'id dunya al akhirah. Ij'alna ya Allah mimman kanat himmatuhu ila kalimatikal ulya ya Allah ya Allah warzuqna najwa wassalamah nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah.